Selamat hari Minggu. Bapak, Ibu, dan jemaat terkasih, di tengah masyarakat yang serba cepat dan digital, kita seringkali lupa akan nilai-nilai kemanusiaan. Namun gereja kita hari ini masih memiliki peran penting untuk memanusiakan manusia. Seperti Yesus yang menyembuhkan wanita yang sakit di hari Sabat, kita juga dipanggil untuk menunjukkan kasih dan kepedulian kepada mereka yang terlupakan. Mari kita menjadi gembala bagi yang tersingkir, memberikan harapan dan pemulihan bagi mereka yang membutuhkan. Dengan demikian, kita mewujudkan kasih Kristus di tengah dunia yang membutuhkan. Kasih tidak mengenal batas waktu atau ruang. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Jimmy Sormin dari Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Marilah kita membuka dengan menyanyikan nyanyian pembuka dari Kidung Jemaat 2, bait 1, 2, dan 4. Suci, suci, suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Engkau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Kau kudus tersungguh di depan Ibadah hari Minggu ini ditabiskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Saudara-saudara, selamat hari Minggu. Dan di hari Minggu ini kita beribadah bersama untuk menghayati arti panggilan hidup kita, serta mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat pemberitaan firman yang akan disampaikan. Bersama-sama kita merendahkan diri kita dan mengakui segala kesalahan serta dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Mari berdoa.
Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu mengaku bahwa kami berdosa dan rapuh. Kami lemah, namun kami sadar kami memiliki Tuhan yang telah mengutus kami, yang memiliki kami, yang menyertai kami hingga akhir zaman. Sehingga segala keterbatasan dan segala yang kami lakukan secara sadar maupun tidak sadar sebagai sebuah pelanggaran atau dosa, kami mohon ampun ya Tuhan, karena Engkaulah Maha Pengampun. Kami mohon ampun atas kata dan perbuatan kami yang menyakiti sesama kami. Kami mohon ampun atas ego kami yang sering dikedepankan daripada mendengarkan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami mohon ampun atas segala kecurangan atau pikiran-pikiran yang tidak baik terhadap sesama, bahkan perkataan-perkataan yang dapat menyesatkan orang lain. Buatlah kami dapat berubah Tuhan. Dengan penyesalan ini, mampukan kami untuk hidup lebih baik, setia kepadamu, menjalankan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan ini. Dengarlah seruan kami Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami bermohon. Amin. Insan tangisi dosamu, ingatlah Kristus menempuh jalan penuh sengsara, dan bagai hamba terendah ia kosongkan dirinya menjadi perantara yang mati dihidupkannya, yang sakit disembuhkannya, yang hilang ia cari, berkorban diri akhirnya memikul dosa dunia di atas kayu salib. Syukur, pujian dan sembah kepada Dia akanlah yang mati bagi kita. Ikutlah Dia yang benar, pikulah salib dan beban dengan bersukacita. Kasih-Nya perkenankanlah, dan dalam kuasa nama-Nya kalahkanlah yang jahat. Ingat darah-Nya yang kudus, yang bagi Allah Bapamu berharga tinggi amat. Saudara sekalian, marilah berdiri sebagai pelayan Yesus Kristus. Kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar berita anugerah yang terambil dari Ibrani pasal 10 ayat 22 sampai 23 yang mengatakan,
Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Bersukacita senantiasa, bersukacitalah tetap berdoa. Ucaplah syukur dalam segala hal padanya. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Hendaklah kamu perhatikan, jangan membalas jahat dengan jahat, berbuat baik bagi sesama, bahkan terhadap tiap orang. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk menuntun kita dalam pemberitaan firman. Kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu memohon tuntunan Roh Kudus-Mu, karena sesaat lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tanpa tuntunan-Mu, apalah artinya kami? Tanpa kebenaran-Mu, maka kami akan tersesat. Mampukan kami pula Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu dalam kata dan perbuatan kami setiap hari, dimanapun kami berada. Ajar kami untuk mengerti selalu, memahami, dan melakukan kebenaran firman-Mu hingga kami menjadi kitab-kitab terbuka yang menjadi kesaksian bagi banyak orang. Hamba yang lemah dan terbatas ini, Tuhan juga mampukan untuk berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu, bukan kehendak hamba. Dalam Kristus Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama terambil dari Yesaya 58 ayat 9b sampai 14. Yesaya pasal 58 ayat 9b sampai 14. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan
yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan menanggapi bacaan yang pertama tadi dengan membaca Mazmur tanggapan dari Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan 8. Dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung raja wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Bacaan kedua terambil dari Ibrani 12 ayat 18 hingga 29. Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-18 sampai 29. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar." Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi ketika kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan,
Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Demikianlah firman Allah. Lukas 13 ayat 10 sampai 17 mengatakan, pada suatu kali Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun sakit karena dirasuk roh. Punggungnya bungkuk sehingga ia tidak dapat berdiri tegak lagi. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, engkau telah bebas dari penyakitmu." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga tegaklah perempuan itu dan memuliakan Allah. Namun kepala rumah ibadat marah karena Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada hari-hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Namun Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Perempuan ini keturunan Abraham dan sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah ia harus dilepaskan dari ikatan itu pada hari Sabat?" Waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati dan yang melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih dan mengasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Ibu Bapak tentu pernah melihat kaca patri yang berbentuk indah, ada gambar, ada warna yang berbeda, bisa terjadi demikian. Namun ketika kaca itu tidak ada mengalami sinaran dari sebuah objek, baik itu matahari maupun juga lampu yang kuat untuk meneranginya, maka kaca itu tidak ubahnya seperti kaca-kaca yang lain. Bahkan terlihat terkadang gelap. Ia membutuhkan sinar. Dan ketika ada lampu hias yang cantik, yang menawan, bahkan dengan harga yang begitu mahal, tanpa aliran listrik, lampu itu tidak punya daya atau kemampuan untuk menerangi. Demikianlah kita juga manusia. Tanpa sinar, tanpa energi dari Sang Pencipta kita, Tuhan kita, apalah artinya kita? Tidak ada yang perlu dibanggakan. Tidak ada yang patut untuk dipertahankan. Betapa lemah dan tidak berdayanya kita. Baik yang mengatakan bahwa diri mampu dengan segala kekayaannya, dengan segala potensinya, kekuatannya, relasinya, dan lain sebagainya, pada akhirnya dipatahkan juga, tidak berdaya di hadapan Tuhan. Itu juga yang dipertontonkan akhir-akhir ini dalam media sosial kita, pertelevisian kita. Anak Tuhan yang menyandang nama begitu rupa, yang menunjukkan diri begitu berkuasa dalam banyak kesempatan, pada akhirnya juga tak berdaya di hadapan Tuhan dan di mata hukum. Juga orang-orang yang mengaku bahwa dirinya powerful, pada akhirnya juga ketika Tuhan tidak berkehendak, ketika Tuhan katakan stop, selesailah hidupnya. Tanpa Tuhan, siapalah kita ini yang dari debu akan menjadi debu. Seperti kaca patri dan lampu tadi,
tanpa energi, tanpa sinarnya, apalah artinya kita? Dalam pembacaan kita, dalam Lukas 13 tadi, dalam Injil yang telah dibacakan, kita bisa menyaksikan bahwa hukum yang boleh dibuat dalam bentuk Taurat tidak akan berarti apa-apa jika tidak ada cinta kasih dari Tuhan. Orang boleh mengatakan pada akhirnya dengan menguduskan hari Sabat, dengan begitu komitmen dengan sebuah hukum, ia akan lebih terlihat berkuasa, mampu, populer, dan lainnya. Tetapi justru dipatahkan karena orang pada akhirnya tidak akan mampu untuk seseriusnya, sekomitmennya melakukan hukum dunia itu. Ada kemunafikan yang dapat terjadi. Ibarat negara yang dianggap sebagai negara yang paling religius bagi sebagian negara, bahwa agama di mana-mana dikait-kaitkan, begitu banyak rumah-rumah ibadahnya, begitu banyak pasal-pasal yang terkait dengan keagamaan, program-program, kebijakan-kebijakan. Tapi pada saat yang sama, kemunafikan terjadi, korupsi merajalela, perselingkuhan, kekerasan, ketidakadilan merajalela di mana-mana. Berbanding terbalik dengan apa yang diajarkan dalam hukum-hukum keagamaan bahkan. Dalam hal ini, Tuhan Yesus juga mengkritik mereka yang begitu menyanjung, begitu mengeluk-elukan hukum Taurat untuk tidak melakukan pekerjaan di hari Sabat, tetapi justru melakukan hal yang sama di balik ketidaktahuan orang lain, atau oleh karena powerfulnya, kekuatannya, posisinya dianggap dinormalisasi untuk boleh terjadi pada dirinya, seperti kepada kepala rumah ibadat yang marah kepada Yesus karena menyembuhkan seorang perempuan yang sakit belasan tahun. Dalam hal ini kita juga diingatkan bahwa tanpa cinta kasih Tuhan, maka apa yang kita atur sedemikian rupa akan kemudian beralih pada hal-hal ketidakmampuan kita dan mencari jalan yang mudah, pintas, berbentuk kemunafikan itu. Jika tidak dengan rasa takut akan Tuhan, maka kita akan defisit cinta kasih. Ketidakadilan merajalela, ketidakbenaran dinormalisasi. Bukan membiasakan yang benar, malah terjadi membenarkan yang biasa-biasa saja. Oleh karena itu, dalam bacaan ini kita diajak untuk tahu lebih jauh bahwa kita adalah orang-orang yang harusnya mensyukuri segala bentuk penyelamatan Tuhan, kasih sayang Tuhan, bahkan keberpihakan Tuhan untuk kita, dengan rasa takut akan Tuhan, dan menjunjung hidup penuh cinta kasih kepada Allah dan kepada sesama. Sehingga dengan keseriusan komitmen cinta kasih, dengan segala kesetiaan kepada Allah dan sesama itu, kita akan mampu melakukan hukum-hukum kasih yang memanusiakan orang lain, bukan yang dengan tedeng aling-aling atau punya agenda-agenda tertentu. Kita baru mau membantu, mau menunjukkan kasih sayang, tapi justru karena kasih yang tak bersyarat yang Tuhan lakukan, menyembuhkan seseorang yang sakit belasan tahun tanpa harus melihat latar belakangnya, tanpa harus terjebak dengan hukum-hukum yang kaku dan tidak memanusiakan manusia. Seharusnya kehidupan surgawi, keilahian itu, wibawa-wibawa rasul itu bisa tampil, muncul dan dirasakan ketika kita mengedepankan cinta kasih kepada Allah dan sesama. Mengutamakan prinsip itu, kita berlakukan dan menunjukkan kita juga jadi warga-warga kerajaan Allah yang sedang berada di dunia ini, yang menampakkan tanda-tanda kerajaannya. Dan itu harus dimulai dari diri kita. Ketika kita bukanlah apa-apa tanpa sinar kasihnya dan energi cinta kasihnya, maka dahulukanlah diri kita untuk dipakai menyatakan kemuliaan Tuhan. Bukan mengejar kemuliaan diri atau pribadi, tetapi mengedepankan kemuliaan Tuhan.
Sehingga dengan segala pelayanan kita dalam rumah tangga terhadap sesama, terhadap pasangan, terhadap anak-anak, orang tua, semua dilakukan dengan cinta kasih yang sungguh-sungguh. Dan itu akan berujung pada hal-hal yang memuliakan Tuhan. Dan di saat yang sama, kita pun dimuliakan oleh Tuhan. Tanpa harus menunggu warta kedukaan bahwa telah dipanggil dan dimuliakan oleh Bapa di sorga dan seterusnya. Melainkan ketika kita hidup di dunia ini adalah kesempatan kita juga untuk dimuliakan oleh Tuhan. Bahwa banyak orang akan meneladani kita, mengasihi kita, menjadikan kita inspirasi dalam hidupnya. Oleh karena kita menerobos batasan-batasan, sekat-sekat dan kemunafikan yang membuat kita defisit cinta kasih dan tidak takut akan Allah secara setia dan sungguh-sungguh. Kejar itu, kedepankan itu. Jadikan diri kita betul-betul mengasihi, menolong orang lain, bukan dengan agenda atau untuk mengejar popularitas kita, atau hanya untuk mempertahankan status quo kita, kenyamanan, power kita, tetapi karena kita dipanggil untuk setia, mengasihi Allah dan mengasihi sesama, bahkan seluruh ciptaannya. Di saat itu, nama Tuhan dimuliakan, dan saudara, saya, dan kita semua juga sedang dimuliakan Tuhan untuk hidup yang bermanfaat, hidup yang berarti, hidup yang bersaksi, hidup yang dipakai untuk menjadi pekerjaan-pekerjaan Allah dalam hidup ini. Karena semua kita tidak ada yang kebetulan diciptakan untuk melakukan misi ilahi masing-masing di dalam diri kita dengan segala talenta, dalam segala hal yang Tuhan berikan, kesempatan-kesempatan hingga saat ini. Mari kita dekatkan diri kita selalu pada Tuhan. Mari kita terus kedepankan kasih setia pada Tuhan, memanusiakan manusia. Kita kejar hidup yang berkenan pada Tuhan, menjadi garam dan terang sesungguhnya, bukan sebaliknya. Membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Hidup di dalam prinsip-prinsip demikian akan membuat kita puas di dalam kehidupan ini dan akan siap selalu untuk dipanggil olehnya. Seperti mempelai laki-laki menjemput mempelai perempuan, dimanapun, kapanpun, kita sedia dan kita siap untuk menghadapi itu. Karena kita sedang melakukan dan akan terus setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus, saya undang berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Mengingat pengakuan pada baptisan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, marilah kita satu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman yang ditaburkan pada kami. Jadikanlah kami selalu jadi tanah subur yang menerima firman-Mu sehingga berakar, bertumbuh dan berbuah yang lebat bahkan manis. Jadikanlah kami kitab-kitab yang terbuka menyatakan kebenaran firman-Mu lewat kata dan perbuatan kami. Tuhan,
Kami bermohon agar hidup kami juga terus dimampukan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Hidup kami di dalam bermasyarakat, Tuhan juga jadikan kitab yang terbuka saksi Tuhan. Terlebih hidup kami dalam keluarga, kami mau menjadi gereja-gereja Tuhan, gereja-gereja keluarga yang menyemaikan cinta kasih, sehingga itu ditularkan dari generasi ke generasi dan dibawa kepada dunia ini sebagai keluarga-keluarga menjadi bagian keluarga besar kerajaan Allah. Ya Tuhan, kami mendoakan untuk pasangan kami terus diberikan kekuatan, kesehatan, rezeki pemberian Tuhan, kebahagiaan dalam hidup mereka. Kami mendoakan orang tua kami untuk selalu bahagia dalam Tuhan. Buatlah kami juga mampu untuk terus menghargai, menghormati mereka, sehingga panjang umur kami diberkati hidup ini. Kami mendoakan ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang bergumul dengan pekerjaan. Tuhan berikan yang terbaik, tingkap-tingkap yang terbuka, diberkatilah hidup mereka. Bagi anak-anak-Mu yang merindukan pasangan hidup, Tuhan juga berkati, sehingga mereka menemukan pasangan hidup yang tepat, takut akan Tuhan. Bagi anak-anak-Mu yang merindukan keturunan, jamah mereka Tuhan, dan buatlah doa-doa mereka tidak menjadi sia-sia. Tuhan menjawab dengan cara Tuhan yang indah, yang melampaui akal mereka. Bagi anak-anak-Mu yang bergumul dengan studi, sekolah dan kuliah, Tuhan juga cukupkan, cerdaskan, buat berprestasi dengan talenta-talenta yang bertambah dan menjadi berkat dalam hidupnya, juga menjadi kebanggaan bagi keluarga. Bagi anak-anak-Mu yang sakit, kami mohon Tuhan jamah mereka, tutup bungkus mereka dalam bilur-bilur-Mu yang agunan kudus, dalam Kristus Yesus. Kami mohon Tuhan sembuhkan, ampuni kami semua, agar doa kami, permohonan kami ini Tuhan tidak terhalangi oleh karena pelanggaran-pelanggaran kami. Ya Tuhan, kami juga bermohon agar anak-anak-Mu yang janda, duda, yatim piatu, Tuhan juga cukupkan segala yang dibutuhkan. Tuhan juga berkati saudara-saudara kami, orang tua kami yang sudah lanjut usia, untuk tetap memiliki harapan yang kuat, takut akan Tuhan, dan juga menjadi berkat bagi generasi-generasi yang lebih muda. Ya Tuhan, kami mendoakan untuk Bapos GKI Yasmin, dalam pelayanannya, dalam kepengurusannya, semua Tuhan jaga pelihara, berkati, mampukan selalu untuk melihat apa yang menjadi penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan, agar jemaat-Mu ini Tuhan tetap terus berkelanjutan, berbahagia dalam Tuhan, bahkan menemukan solusi-solusi yang terbaik dalam pelayanan persekutuan dan kesaksiannya. Dan berkati setiap orang yang memiliki hati kepedulian untuk mendukung pelayanan di Bapos GKI Yasmin ini, untuk terus memperjuangkan hak-hak yang kehidupan yang benar, hak yang asasi dalam kehidupan manusia, hak-hak yang telah dilindungi oleh negara. Tuhan cukupkan, berkati semua Tuhan. Dan kami juga serahkan agar bangsa dan negara kami untuk juga hidup benar, untuk adanya perubahan-perubahan, karena Tuhan berperkara di atas ini semua. Ketika ada pergolakan-pergolakan, biarlah itu juga menjadi salah satu jalan, cara Tuhan untuk menunjukkan agar perubahan yang dahsyat terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan pelayanan-pelayanan kami ke depan. Keluarga kami, masyarakat kami, gereja kami, semua kami serahkan hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, yang mengajarkan kami untuk berdoa sebagaimana doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan. Surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Daulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan Yesus, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukarela guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat kata Alkitab dari kitab Roma pasal 12 ayat 1 yang berkata demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mengiringi pengumpulan persembahan, kita naikkan pujian dari Nyanyikanlah Kidung Baru 208 bait 1-3. Tabur waktu pagi. Tabur waktu pagi, tabur beri kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita kan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Di terik sang surya, di kebayang awan, kita pun menabur, dia bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Maju walau sukar, tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Bapak Ibu, saya undang berdiri. Marilah kita membawa persembahan syukur kita kepada Allah di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, sumber dan pemberi segala karunia yang baik, kami mengucap syukur kepadamu untuk segala berkat, kasih dan pemeliharaanmu. Kami membawa persembahan ini dengan tanda syukur dan penyerahan hidup kami kepadamu. Terimalah dan kuduskanlah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu,
Yang terkasih, Tuhan telah memperlengkapi kita dengan firman-Nya dan mengutus kita untuk menyatakan kasih-Nya di dalam kehidupan di hari mendatang. Kita pujikan lagu pengutusan dari Nyanyikan Lagi Dong Baru 230 bait 1 dan 2. Berderaplah satu. Berderaplah satu, bertegaklah kamu, junjunglah panggilannya, perjuangkan kasihnya, bergandengan erat, rintanganmu berat, untuk masukkan berita perdamaian kekal. Kristus adalah kepala gerejanya, Roh-Nya pun tetap memimpin umat-Nya. Berbarislah untuk bersatulah teduh, hai seluruh gereja Kristen Indonesia. Majulah serentak dengan langkah tegak dan berdoa berkarya dalam hidup semesta, dengan iman teguh kerahkan dayamu, kebenaran wujudkan demi sesamamu. Kristus adalah kepala gerejanya, Roh-Nya pun tetap membimbing umat-Nya. Berbarislah utuh, bersatulah teguh, hai seluruh gereja Kristen Indonesia. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.